Universitas PGRI Palembang yang merupakan satu-satunya perguruan tinggi yang mendapat kepercayaan dari BRIN dan PT KPI. RU3 Pelaju sebagai tempat pembudidayaan ikan belida yang sudah berjalan setahun yang lalu, kali ini menjadi objek dalam Anugerah Jurnalistik Pertamina 2024. Kami mendapat kepercayaan sebagai tempat yang dikunjungi berbagai media nasional dalam rangka Anugerah Jurnalistik Pertamina 2024 khususnya pada program Belida Musi Lestari yang merupakan kerjasama PT Kilang Pertamina Internasional KPI RU3 Pelaju. BRIN, Kementerian Perikanan dan Kelautan, kata Rektor Universitas PGRI Palembang Asok Profesor Dr. Haji Bukman Lian MMMSI saat menyampaikan kata sambutan pada kegiatan kunjungan media nasional dalam rangka Anugerah Jurnalistik Pertamina 2024 di Fakultas Perikanan dan Kelautan Kampus C Universitas PGRI Palembang, Senin, tanggal 9 September tahun 2024. Menurutnya, Mei tahun 2023 UPGRIP ditawari BRIN dan Pertamina maupun Dinas Perikanan dan Kelautan untuk melakukan suatu kegiatan yang dikenal dengan eksibisi ikan belida dengan berbagai alasan, di antaranya mengembalikan kepunahan ikan belida. Selanjutnya, September melakukan MOU sekaligus menyebarkan ikan belida di lokasi kampus C Universitas PGRI Palembang ini. Kami serius menyambut kerjasama ini. Bahkan ada tim dari Australia yang juga hadir menyaksikan MOU dan penyebaran ikan belida di sini. Selanjutnya, 2024 ikan belida berhasil dengan baik dan sukses bertelur seperti yang diharapkan, tambah Bukman. Harapan saya sebagai akademisi, UPGRIP dapat mewujudkan keinginan masyarakat Sumsel khususnya, dan Indonesia umumnya untuk mengembalikan keberadaan ikan belida. Generasi yang akan datang kembali bisa menikmati ikan belida. Harapan kami suatu saat undang-undang yang melindungi ikan belida yang menyatakan belida tidak boleh dikonsumsi akan segera dicabut setelah sukses eksibisi penyelamatan ikan belida. Satu-satunya kerjasama perguruan tinggi dengan BRIN, Pertamina dan Dinas Perikanan dan Kelautan adalah Universitas PGRI Palembang. Untuk itu dengan segala hormat kami ucapkan terima kasih atas kepercayaan ini. Keberhasilan ini mari kita angkat ke permukaan. Suatu saat ikan belida kita lepas di 9 sungai di Sumsel yang dikenal dengan Batang Hari 9. Ini obsesi kami, bahwa ikan belida ke depannya akan berkelanjutan. Ada 176 ikan belida dengan 3 spesies yang sudah dilakukan proses bersama BRIN, ujar Buk. Sementara itu, Area Manajer KON, REF, dan CSRRU3 Siti Rahmi Indahsari mengatakan ikan belida sebagai ikon kota Palembang. Kami ingin sekali mengembalikan kejayaan ikan belida yang sudah terancam punah. Kami mencoba melakukan konservasi atau penyelamatan, 2019 sudah dilakukan penyelamatan dari lokasi-lokasi ikan belida. Penyelamatan induk dan saat ini kita sudah dapat satu generasi dari indukan yang sudah kami observasi dengan mengandeng UPGRIP dan BRIN. Kami juga mencoba lebih dekat dengan siswa sekolah melalui buku Cinta Belida yang kami terbitkan. Dengan harapan dapat ikut berpartisipasi menyelamatkan ikan belida. Saat ini kami mencoba untuk melaporkan paten dengan harapan bank semen sperma ikan belida untuk dipatenkan. Kami juga berharap kurikulum ikan belida dapat dimasukkan dalam pembelajaran di tiap perguruan tinggi yang ada di kota Palembang. Ikan belida menjadi ikon Palembang dan di dekat Sungai Musi ada patung ikan belida. Harapan kami tidak sekadar patung tapi ikan belida ini jadi kenyataan. Tahun 2019 sudah melakukan pendampingan, 2020 kami lakukan konservasi dan 2021 melakukan kerjasama, 2023 kami melakukan kerjasama, dengan BRIN, Mas Bobi kami percayakan. Kilang Pertamina Pelaju kerjasama dengan BRIN, selanjutnya kerjasama dengan Universitas PGRI Palembang UPGRIP, yang menyiapkan kolam-kolam dan lokasi untuk pembudidayaan ikan belida ini. Fakta yang terjadi di lapangan, dulu pempek, pindang dan kerupuk ikan belida banyak sekali. Namun saat ini sudah tidak bisa lagi bahkan dunia internasional pun sudah mengakui bahwa ikan belida ini sudah punah.
Kami melakukan berbagai hal dalam rangka mewujudkan keinginan ini termasuk suplai pakan untuk ikan belida yang juga berdampak pada perekonomian masyarakat, ujar Di tempat yang sama, Pusat Riset Konservasi Sumber Daya Laut dan Perairan Darat BRIN, Dr. Bobby Muslimin mengatakan pihaknya melakukan penelitian di seluruh Indonesia terhadap sebaran ikan belida. Berdasarkan hasil penelitian kami, ada 3 jenis ikan belida yang sudah mengalami kepunahan. Ini yang menjadi fokus kami untuk melakukan pembudidayaan agar bisa mengembalikan populasi habitat ikan belida ini. Dipercayakan kepada UPGRIP untuk menjaga dan mengikuti perkembangan. Kita melakukan sampling untuk proses injeksi. Perkembangan dari awal sangat baik, 1 kali keluar sampai 200 telur dan diperkirakan dapat menjadi anakan. Risiko rusak atau mati, bisa 40% bisa hidup dari telur yang sudah dihasilkan ikan belida, kata Bobby seraya menyebut beberapa jenis belida yang sudah mengalami kepunahan di antaranya notok terus Jawa. Citala lopis Kalimantan. Citala lopis Kalimantan. Citala bornensis. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengeluarkan daftar baru 19 ikan yang dilindungi karena terancam punah, salah satunya ikan belida yang berasal dari Sumatera Selatan, Sumsel. Berangkat dari hal tersebut, Universitas PGRI Palembang bekerja sama dengan Pusat Riset Konservasi Sumber Daya Laut dan Perairan Darat Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, serta PT Kilang Pertamina International Refinery Unit 3 Pelaju berkolaborasi melakukan pengembangan teknologi reproduksi dan pelestarian sumber daya ikan belida. Launching konservasi ex situ ikan belida dilaksanakan di kampus CPGRI Palembang, Kecamatan Sematang Borang Palembang, Rabu tanggal 27 September tahun 2023 lalu. Yang kedua, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh awak media yang telah berkenan hadir di kampus Universitas PGRI Palembang ini. Ini adalah kampus 3, atau lebih lazim dikenal dengan kampus C. Ini khusus kampus Fakultas Perikanan dan Kelautan. Untuk acara di sini adalah pembelajaran yang langsung praktek, tapi teori-teorinya ada di kampus utama. Jadi kampus kami bukan sombong tapi agak banyak. Sekali-sekali para awak media meliput kampus utama PGRI Palembang, kampus 2 dan kampus. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, puji yang kami banggakan, kami terima kasih dengan tim semuanya dari BRIN, dari Pertamina, dan dari Perikanan Kelautan Jakarta, dari teman-teman dan seluruh. Kalau kita panjang ingat sejarah bahwa di bulan Mei tahun 2023, Universitas PGRI Palembang ini ditawari dan saling menawari dengan BRIN, dengan Pertamina, lewat CSR-nya maupun dengan Perikanan dan Kelautan, bagaimana kalau ditempati untuk melakukan sesuatu kegiatan yang lebih dikenal dengan ex situ ikan belida karena berbagai persoalan dan alasan yang tadi sudah dibacakan oleh pembawa hadir di sini. Untuk apa? Untuk kami memperlihatkan keseriusan Universitas PGRI Palembang untuk kerjasama ini dulu. Jadi keseriusan itu dan alhamdulillah disambut oleh BRIN ketika itu dengan menghadirkan Pak Puli satu dari Australia, yang saya yakin Puli itu adalah teman akrabnya Pak Bobby. Kalau Bu ini belum masuk. Makasih. Nah, sejalan dari situ 2023 September 2024 awal kita mulai menyiapkan segala sesuatu sarana prasarana. Tahun 2024 di bulan Juni sudah mulai jadi tempat penelitian. Lalu mulai kita melihat apakah ikan belida yang kita masukkan dan kita olah, kita pelihara bisa berhasil dengan baik. Kalau bahasa Palembangnya betul. Kalau bahasa Indonesia bertelur, kalau bahasa perikanannya.
Metro TV, tolong Metro TV, Kompas TV dan lain-lain. Kalau kurang bahan nanti ada Pak Mulyadi di situ, tolong diberi bahan baku agar mereka mampu mengangkat bahwa kerjasama tripartit Industri Giri Palembang, Pertamina, BRIN, Kelautan, 4 ini betul-betul dilaksanakan dengan baik. Dan ini untuk ditulis pertama bahwa satu-satunya kerjasama perguruan tinggi dengan BRIN, dengan Pertamina, dengan Dinas Kelautan adalah Universitas Negeri Palembang. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Artinya kalau saya katakan satu-satunya tidak ada lain. Untuk itu kami dengan hormat sekali lagi ucapkan terima kasih pada BRIN, lalu dengan Dinas Perikanan Kelautan atau Departemen Kementerian Perikanan dan Kelautan Jakarta. Kiranya kerjasama ini kita teruskan, keberhasilan mari kita angkat ke permukaan. Lalu lebih lanjut yang kita inginkan, saatnya kita akan mencoba menebarkan ikan belida ke seluruh 9 anak sungai di Sumatera Selatan yang dikenal dengan Batang Hari 9. Nanti kita iringi dengan tari Batang Hari 9, kita iringi dengan lagu Batang Hari 9. Kita lepas ikan belida hasil dari kegiatan bersama ini. Entah nanti apakah mau dipakai chip atau tidak, saya tidak tahu, silakan Pak Bobi nanti. Jangan sampai ditangkap oleh masyarakat. Jadi kalau nanti dapat ikan belida yang ada chipnya, itu tidak boleh ditangkap. Dia harus dilepaskan kembali supaya dia bisa berkembang biak. Dan boleh dikonsumsi masyarakat. Ketika nanti kita turunkan di masyarakat, silakan Pertamina, BRIN, Perikanan Kelautan untuk bisa melihat bagaimana kondisi yang betul. Inilah harapan kami. Sekali lagi terima kasih Pak. Terima kasih Bu Mimi, terima kasih Pak Elok atas kehadirannya, dan terima kasih pada seluruh media yang telah berkenan hadir di kampus kami. Terima kasih pula atas perkenannya saatnya nanti untuk memberitakan, mengekspos seluruh kegiatan yang ada. Kalau tadi MC mengatakan kalau tidak hari hujan kita akan kunjungan, jawabnya hujan bukan jadi halangan. Ya. Hujan bukan jadi halangan. Para awak media tetap akan dibawa ke tempat pembicaraan di bagian belakang. Kita akan memperlihatkan bahwa betul-betul barang itu ada, bukan cuma cerita dari ruangan ini. Silakan mereka melihat di kolam-kolam kita yang ada, baik kolam tanah, kolam batu maupun yang pakai plastik. Nah, kolam terpal itu silakan, semuanya ada di situ dan semua ada. Ikan belida bukan main-main dengan jumlah yang ada 250 total 251 kan? Ya, total 251 dan 176 ada di sini. Terima kasih. Silakan semuanya nanti saatnya konferensi dari kawan-kawan dari Pak Bobi, dari Mbak Elo, dari Pak Mimi. Dan kalau saya sudah saya sampaikan tadi, mungkin kalau ditanya tetap itulah yang saya ulang-ulang. Jadi tidak usah ditanya lagi oleh wartawan, tanyalah nanti Mbak Mimi, orang yang paling tahu persis dengan ikan belida. Buktinya Ibu Mimi ini kalau dia pusing suntuk di rumahnya, mungkin ikut dengannya di rumah, pergi dia ke tempat itu ikan belida. Semua tenang, jadi tertidur. Terima kasih. Yang dulu akan kilang Pertamina Laju memilih melakukan konservasi belida dan melakukan budidaya belida. Jadi rekan sekalian, ikan belida ini adalah ikon. Jadi kalau ke Sungai Musi, mau ke Batang Ampera, belok, di situ ada patung ikan belida. Harapan kami itu tidak cuma patung, tapi ikan ini masih bisa layak hidup, ekosistemnya banyak, dan
bisa tersebar lagi di Sumatera. Pada tahun 2019 kami sudah mulai melakukan pendampingan dan bekerjasama juga dengan BPUPP. Pada saat itu kami mulai memberikan pendidikan. Kemudian 2020 ya 2020 kami mulai melakukan konservasi. 2021 bekerjasama, pada saat itu masih BPUPP. Kemudian juga 2023 ternyata ada perubahan organisasi yang luar biasa di badan institusinya BPUPP. Kemudian kami bekerjasama lagi dengan Balai Riset. Kenapa kami harus bekerjasama? Kemudian di satu sisi juga ada Posyandu, Sekar Pelatih dan PAUD Kasih Ibu. Kemudian juga kita mengimplementasikan energi terbarukan dengan menginstal pembangkit listrik tenaga surya. Nah, rekan-rekan sekalian, dari proses terintegrasi ini, kawan-kawan mitra binaan kami melakukan suplai pakan untuk ikan-ikan budidaya. Kemudian juga dari kawasan perikanan terintegrasi ini juga kita akhirnya membangkitkan perekonomian masyarakat di wilayah Sungai Pro yang tadinya terdampak COVID. Alhamdulillah sekarang mereka sudah punya berbagai kehadiran. Dan ikan pakinnya kalau teman-teman bisa lihat nanti di Sungai Pro banyak sekali. Itu besarnya tuh seperti ini. Mungkin beratnya sekitar 2,5 sampai 3 kilo ikan pakin. Kalau makan pindang ikan pakin di beberapa restoran, kalau melihat yang besar badannya itu mungkin suplainya dari Smegong. Yang ternyata sudah mengalami penurunan yang cukup signifikan, ini adalah yang jenis pertama yang KTP yang ada di Palembang adalah Hypsilodotus yang sampai hingga hari ini masih belum ditemui. Terakhir tahun 2006 ada koleksi dari Pak Arif yang disampaikan ke Pangkalan Dana Dunia, dan itu adalah satu-satunya yang menyampaikan bahwa Cicala Hypsilodotus itulah yang ada di Sumatera Selatan dan ada juga jejaknya yang ada di Riau. Yang kedua yang cukup terbatas itu adalah Bornensis. Itu ada yang di Jambi, yang juga ada yang di Sumatera, juga ada yang ada di Kalimantan Barat. Nah, kita mempunyai ikan-ikan yang memang endemik, yang tidak tersebar di tempat lain, sehingga perlu ada upaya perlindungan yang ekstra. Bagaimana caranya? Itu dengan cara pendekatan budidaya atau aquaculture. Dengan Sumatera sampai Riau, lalu dari Kalimantan mulai dari barat ke selatan. Lalu setelah kami kerjasama dengan ketiga instansi tadi, alhamdulillah kalau soal pembelajaran tidak terganggu, karena memang dengan kurikulum MBKM, riset-riset seperti ini kami kolaborasikan dengan MBKM, sehingga tugas mahasiswa untuk praktek di lapangan langsung di tempat ini juga. Lalu proses belajar mengajar kami tidak terganggu, karena memang ada porsi untuk mahasiswa itu belajar di luar kelas, belajar di luar program studinya, dan juga belajar di luar kampus. Sehingga tidak ada permasalahan dengan kerjasama ini. Bahkan kami mendapatkan efek yang sangat bagus, kami dikenal oleh masyarakat, sehingga jumlah mahasiswa bukan hanya di perikanan saja, tapi juga di prodi-prodi yang lain juga mengalami kenaikan karena kepercayaan masyarakat sudah mulai tinggi terhadap SPGD Palembang. Khususnya beberapa program studi yang tahun ini kita luncurkan di perikanan ini adalah kita ada program studi kelautan. Yang itu tidak ada program studi itu di perguruan tinggi di Sumatera bagian selatan, satu-satunya di Palembang. Yang kedua kita ada sosiologi bisnis perikanan, juga ada di sini baru dibuka. Kemudian ilmu perikanan. Dengan kerjasama ini tidak ada gangguan, bahkan kami berterima kasih
bisa dikenal. Buktinya hari ini datang media 20-an lebih yang nanti insya Allah akan memberitakan bagaimana kerjasama 4 instansi terkait ini terhadap kegiatan ex situ ikan belida yang sudah dinyatakan punah, sekarang rupanya masih bisa untuk kita lestarikan kembali dan tempatnya hanya di Mespigari Palembang. Saat ini di sini ada berjumlah 176 ikan belida daripada 3 spesies yang ada di sini, dan tadi sudah kita lihat bagaimana prosesnya. Dan setelah ini nanti biasanya BRIN bersama para mahasiswa dan dosen itu akan melakukan penelitian dan kerjasama seperti itu. Tapi kalau dari penelitian mahasiswa dan dosen ini ada tantangannya? Akan datang lulusan kita akan mulai bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Yang jelas untuk masuk di pemerintahan, dinas instansi tentu tidak mudah, dan khususnya mereka akan mengisi di instansi dinas perikanan, kelautan dan lain sebagainya. Semuanya harapan kita tentu alumni SPGRI Palembang yang akan mengisinya, karena mereka sudah diisi dengan berbagai ilmu pengetahuan yang lengkap. Pak, terkait dengan MOU 4 lembaga ini, Pak, harapan dari Universitas PGRI sendiri sebagai satu-satunya lembaga perguruan tinggi yang dipercaya untuk melakukan penelitian khusus ikan belida, seperti apa, Pak? Harapan saya tentu sebagai perguruan tinggi, nanti kalau sebagai instansi Pertamina nanti silakan tanyakan Ibu Mimi, kalau BRIN ditanyakan dengan Pak Matan, semuanya ini akan ditanyakan. Yang jelas harapan saya setelah adanya kerjasama dengan Pertamina, dengan BRIN, dengan Mas Bobi CS, dengan Kementerian Perikanan Kelautan, harapan saya Universitas Palembang ini dikenal oleh masyarakat. Yang tadinya khusus perikanan dan kelautan ini merupakan salah satu fakultas kurang begitu dikenal, karena orang mengatakan bahwa kalau perikanan itu sama dengan pertanian. Tapi kami beda, perikanan menjadikan suatu fakultas, dan harapan kita ke depan alumni Universitas Palembang terutama perikanan dan kelautannya bisa membawa ilmu ini ke tengah-tengah masyarakat, bisa memberikan pembelajaran kepada masyarakat, bisa memberikan pelajaran kepada pemerintah daerah, kabupaten, kota, bahwa ikan belida sudah bisa dibudidayakan melalui ilmu dan teknologi yang dipahami oleh mahasiswa alumni kami. Satu lagi, Pak, harapan terhadap MOU ini kan ini sudah dilakukan setahun yang lalu, dan sekarang sudah ada buktinya bahwa sudah terjadi peneluran itu, Pak. Mungkin lebih jauh harapan kita dari adanya MOU ini seperti apa, Pak? Misalnya seperti kata Ibu Rami, adanya hak paten atau seperti apa untuk calon-calon benih yang akan hadir ikan belida itu, Pak? Terima kasih. Yang jelas harapan saya ke depan berkelanjutan. Kalaupun rektor bukan Bukman Lian, kalaupun Pertamina bukan Pak Bobi, tapi kegiatan ex situ ikan belida ini akan berkelanjutan sehingga generasi akan datang, anak cucu di Sumatera Selatan kembali bisa menikmati ikan belida. Masyarakat akan tahu ini yang namanya dinas ikan belida dan bisa mereka makan, tidak ada halangan lagi. Dan paling akhir, harapan saya sebagai akademisi, undang-undang yang melindungi ikan belida bahwa tidak boleh dikonsumsi saatnya akan dicabut setelah kita sukses untuk ex situ ikan belida. Amin. Selama ini kan lebih kurang sudah setahun kalau nggak salah ya. Iya. Itu kita percayakan pada Universitas PGRI untuk menjaganya ya, Pak ya. Paling tidak ikuti perkembangannya. Ikuti perkembangan. Jadi kita lakukan sampling setiap bulan. Kita mulai per bulan Juni untuk proses yang injeksi perkawinan semi buatan. Sebetulnya dengan hasil yang telur yang sekarang itu, kalau dari persentase angkanya tuh lumayan sedikit atau seperti apa, Pak Bobi? Sudah baik, karena satu kali keluar itu telurnya bisa sampai 200 butir mencapai. Kalau 200 itu diperkirakan bakal menjadi anakan? Insya Allah. Semuanya? Kita lihat nanti proses menetasnya. Risiko rusak mati atau apa? Resiko rusak mati ada juga dia. Cuma kalau persentase, Pak Bobi? Kalau persentase antara 40% itu udah bagus menetas. Yang hidup ya? Yang hidup. 40% sampai 80% itu udah agak bagus itu.
sebagai ikon Kota Palembang, kami ingin sekali memuliakan dan mengembalikan status ekosistemnya ikan belida sehingga nantinya bisa keluar dari daftar ikan yang punah dari Kementerian Perikanan dan